Episode 240, Ipana PS Tono. Hanya beberapa orang pelayat saja yang bisa menemui Fajri untuk berbincang. Mereka tidak menyangka jika Andika adalah orang tua yang beruntung karena memiliki menantu hebat seperti Fajri. Namun pria tampan itu tidak terlalu menanggapi mereka dan hanya fokus kepada Sapira, mengikuti kemana gadis itu pergi dan memastikan jika kesedihannya tidak berlarut. Sepupunya yang lain begitu gemas karena ingin memaki Sapira, namun tidak jadi karena ada Fajri di sampingnya, sehingga mereka hanya bisa menahan emosi karena melihat gadis itu. Semakin lama, Sapira merasa tidak nyaman dengan perlakuan mereka. Ia terasa asing di dalam rumah itu walaupun semua orang menyapanya. "Mas, apa bisa kepergian kita dipercepat? Sebenarnya aku masih ingin di sini, tapi perlakuan mereka membuatku tidak nyaman," ucap Sapira lirih sambil memakaikan baju kemeja Fajri. "Baiklah, kita berangkat sore ini, tolong kemasi baju kita sayang. Biar nanti aku yang membereskan pakaian Dede," ucap Fajri memeluk pinggang Sapira erat dengan tersenyum mesum. "Mas, ayolah jangan menatapku seperti itu terus," rengek Sapira dengan cemberut. "Habisnya kamu selalu menggodaku. I love you sayang," ucap Fajri mengecup bibir Sapira bertubi-tubi. Sudah mas, nanti kamu kebablasan," ucap Sapira dengan wajah yang merona. "Bukannya kamu juga." Sapira membekap mulut Fajri agar tidak berbicara ngawur. Mereka kembali turun ke bawah dan menyapa beberapa pelayat sambil menunggu sore menjelang. Sementara di kediaman Dirgantara, Ipana tidur bersama dengan orang tuanya karena ia juga takut sendiri jika tidak ada Fajri di rumah. Fajira hanya bisa menghela napas beratnya karena melihat Ipana dan Irfan tengah tertidur lelap. Ia begitu mengkhawatirkan suami dan anak-anaknya, apalagi Irfan yang semakin hari kondisi jantungnya semakin lemah. "Aku harus apa Tuhan? Jika Mas Irfan masih tetap menjalankan aktivitas berat di kantor, maka kondisi jantungnya semakin lemah. Tidak mungkin Fajri juga harus mengurus perusahaan ayahnya," batin Fajira. Tanpa sadar, air mata Fajira mengalir di pipi mulusnya. Jika ia harus terjun mengurus perusahaan, maka siapa yang akan mengurus rumah? Sementara Ipana masih menempuh pendidikan, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Sayang," panggil Irfan dengan suara serak. Fajira yang tengah duduk di sofa terkejut dan langsung mengusap air matanya agar Irfan tidak curiga. "Iya mas, kamu butuh sesuatu, sayang?" tanya Fajira berjalan menuju ranjang. "Iya, kamu mau dipeluk," ucap Irfan tersenyum. Tanpa berkata, yang langsung naik ke atas ranjang dan tidur di antara anak dan suaminya. Pagi menjelang, waktu baru menunjukkan pukul 5.15 pagi. Ipana sudah lebih dulu bangun dan melihat orang tuanya tengah berpelukan. Tidak ingin mengganggu momen itu, ia segera keluar dari kamar setelah mengecup kening mereka satu persatu. "Apa aku buat sarapan saja untuk ayah dan bunda?" ucap Ipana setelah keluar dari kamar. "Sesekali bolehlah." Ipana segera menuju kamarnya dan membersihkan diri. Walaupun hatinya masih merasa sedih dan takut, ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Setelah cukup segar, Ipana segera keluar dan berjalan menuju dapur. "Pagi, Bi," sapa Ipana. Pagi Nona, mau ngapain atuh?" tanya Bibi. "Mau bikin sarapan untuk ayah sama bunda," ucap Ipana tersenyum. Ia membuat salad dengan telur rebus, beberapa potong daging, dan banana smooth yogurt. Hampir 30 menit Ipana membuat sarapan itu akhirnya selesai bersamaan dengan datangnya Fajira. "Bikin apa sayang?" tanya Fajira lembut. "Bikin sarapan bunda, Dede bikin salad," ucap Ipana tersenyum. "Wah, kelihatannya enak. Sini bunda bantu untuk menata makanan di atas meja," ucap Fajira tersenyum. "Iya bunda." Mereka segera menata makanan dan memanggil Irfan yang masih berada di kamar. "Sepi kalau nggak ada abang," ucap Ipana cemberut. "Banyak berdoa deh biar kakak bisa cepat hamil," ucap Fajira tersenyum. "Semoga nanti abang dapat anak kembar dan banyak, jadi rumah ini nggak sepi lagi deh," ucap Ipana berbinar senang. "Amin. Semoga nanti anak-anak abang IQ-nya lebih sedikit lah, di atas rata-rata 120 atau 155, 150. Jangan seperti kalian yang selalu membuat bunda pusing," ucap Fajira terkekeh. "Hahaha, bagus dong bunda, kalau misalnya abang bisa punya anak yang lebih cerdas lagi, mungkin Dirgantara Group bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia," ucap Ipana terkekeh. "Tentu, dan kamu memegang 30% perusahaan," ucap Irfan. "Ih, kok ayah gitu sih, kejam," rengek Ipana cemberut. "Sudah, terima nasib kamu sebagai anak sultan," ucap Fajira terkekeh. Mereka menghabiskan sarapan itu sambil mengobrol.
Walaupun menyalahi aturan, namun hanya itu yang bisa menjadi pengusir rasa sepi mereka, hingga semua makanan yang dibuat oleh Ipana tandas tanpa tersisa. Ipana memilih untuk pergi ke tempat latihan bela diri di mana ia bisa menguasai beberapa bela diri dari sana. Sambil mengendarai mobilnya secara otomatis, Ipana menjawab panggilan video dari abang dan kakaknya. Wah, Ipana yang tadinya murung berusaha menjadi ceria karena mendengar jika Fajri akan pulang sore ini. Hingga mobil berhenti di pusat pelatihan ilmu bela diri terbesar itu, ia segera keluar dari mobil, tak lupa membawa tas yang sudah berisi perlengkapannya di sana. Nona muda, tumben datang nih, tuan muda kemana? Bulan madu, tanya Badol sang pelatih. Lagi di kampung kakak bang, entar sore pulang, ucap Ipana memperhatikan sekitarnya. Udah ada kabar bahagia belum? Belum bang, doain aja biar aku cepat dapat ponakan, ucap Ipana tersenyum. Amin. Apa ponakan kamu juga bisa pintar seperti kalian? Tanya Badol. Nggak tahu, tergantung gimana Tuhan ngasih aja bang, ucap Ipana berlalu menuju ruang ganti. Disinilah Fajri dan Ipana ketika bela diri sedari kecil, bahkan Badol pun sudah menganggap mereka layaknya seorang adik, begitu juga sebaliknya. Bang, latihan yuk, aku pengen nonjok orang, ucap Ipana sambil melakukan pemanasan. Gila, lo mau nonjok gua? Ucap Badol bergidik dan ia yang sangat hafal betapa kerasnya tonjokan gadis cantik itu. Haha, ayolah bang, udah lama gak latihan ini, ucap Ipana terkekeh. Kalau mau nonjok tuh ada anak baru, culun banget tampangnya, kemarin dia baru masuk, ucap Badol menunjuk pria culun yang tengah mendapatkan pukulan dari pelatihnya. Sepertinya aku kenal dia bang, ucap Ipana tersenyum semirik. Ia berjalan mendekat ke arah cowok itu dan menghadang serangannya. Hai, kita ketemu lagi, ucap Ipana menyeringai. Kak, kamu? Tono semakin pucat ketika melihat Ipana ada di hadapannya. Ketika hendak lari, Ipana lebih dulu menarik kerah baju Tono, sehingga pria culun itu tidak bisa kemana-mana. Ngapain kamu di sini, Tono? Aku sedang ingin memukul orang sekarang. Apa kamu ingin menjadi samsaku? Bisik Ipana di telinga Tono. Tidak, jangan nona muda, ucap Tono ketakutan. Duduklah, saya tidak akan memukuli, ucap Ipana menarik Tono menuju sudut ruangan di mana ia sering berlatih. Siapa yang menyuruhmu untuk datang ke sini? Tanya Ipana. Tuan Fajri nona, ucap Tono takut. Panggil Ipana saja, kamu beneran mau latihan? Tanya Ipana. Iya, mohon bantuannya, ucap Tono bersujud di hadapan Ipana. Jangan seperti ini, nanti image saya semakin buruk gara-gara perlakuan kamu, ucap Ipana sedikit kesal. Maaf, Tono menunduk. Kamu beneran ingin belajar bela diri? Tanya Ipana menatap wajah Tono. Iya, mohon bantuannya, ucap Tono mulai berani menatap Ipana. Hal pertama yang dibutuhkan adalah keberanian dan percaya diri. Lo harus berani menatap semua orang. Buktikan kepada mereka jika lo bukan orang yang lemah. Lo harus percaya diri jika ada kekuatan atau kelebihan yang tersembunyi di dalam diri lo. Terang Ipana. Apa lo bisa? Tanya Ipana. Bisa, ucap Tono mengangguk dengan kepala yang masih tertunduk. Jangan gugup, harus tegas, teriak. Ipana membuat Tono refleks berdiri. Bisa, teriak Tono lantang dan membuatnya menjadi pusat perhatian. Ipana juga ikut terjingkrak mendengar suara bass dari Tono. Glek, suaranya laki banget, gila. Lebih laki dari suara abang, batin Ipana. Nah, gitu dong, laki-laki gak boleh lemah, ucap Ipana. Mereka segera memulai latihan dasar ilmu bela diri taekwondo secara perlahan. Tono yang memang kutu buku dan memiliki otak yang cukup cerdas dengan cepat mempelajari semua gerakan dasar yang diajarkan oleh Ipana. Lumayan juga dia ternyata. Apa aku bantu permak penampilannya juga ya seperti kakak? Batin Ipana yang cukup kagum dengan kemampuan Tono. Mereka terus latihan selama hampir 3 jam. Melihat Tono yang semangat, Ipana pun juga ikut bersemangat untuk melatihnya.